kami sempat dikagetkan dengan rasa berkendara dari Neta V generasi pertama yang agak artificial dan terasa mantul-mantul. Tapi sekarang Neta memberikan penyegaran kepada V-Series-nya ini. Mobil listrik mereka hadir dengan pembaruan gak cuma dari segi impresi berkendaranya, tapi juga beragam fitur mereka hadirkan mobil ini dengan harga jual yang sangat terjangkau. Lantas apakah itu semua membuat mobil ini jadi yang terbaik di kelasnya? Neta V2 ini memang fenomenal. Jauh sebelum mereka merilis harga resminya, Neta sudah kasih woro-woro atau bocoran kalau mobil ini akan dijual seharga 200 jutaan. Wow, tentu itu gebrakan yang menarik dan bikin calon pembeli mobil listrik sempat dibuat galau. Iya, walaupun agak anti klimaks sih, karena pada akhirnya Neta V2 ini dijual dengan harga 299 juta. Ya nggak salah sih ya 200 jutaan. Cuma kita kena clickbait aja nih sama Neta. Tapi dengan harga segitu, sebenarnya segudang fitur sampai penyegaran yang dilakukan Neta ke mobil ini membuatnya jadi terasa sangat worth it. Saya masih ingat teman-teman, bagaimana rasa gamang ketika dulu menyetir Neta V generasi pertama. Dan menyetirnya itu di jalan tol yang banyak sambungannya atau di jalan yang menikung terus kita kecepatan tinggi. Saya masih tahu rasanya nggak nyaman menyetir mobil itu karena dulu shocknya itu dibuat mantul-mantul banget. Karakter mainnya sih empuk tapi jarak mainnya tinggi, jadi ngebuat feel-nya agak-agak jiggly gitu dan itu perasaan yang nggak nyaman. Dan beruntung bagi pemilik Neta V generasi kedua ini karena ini jauh lebih baik teman-teman. Shocknya dibuat lebih keras sedikit, dibuat lebih moderat sedikit karakter mainnya. Walaupun ya nggak sampai mengorbankan rasa keempukannya gitu ya. Tapi setidaknya bikin feel mobil ini jadi lebih meyakinkan nih ketika dipacu di jalan tol dan kita mau bermanuver di kecepatan tinggi. Ya walaupun ya feel-nya masih agak-agak gimana gitu, tapi ya ini jauh lebih baik lah. Tentu, kita harus mengapresiasi update yang diberikan Neta ke V2 ini, di mana rasa berkendaranya jadi lebih baik ketimbang Neta V yang awal. Tapi menurut kami, masih ada sektor yang harus Neta perbaiki, yaitu dari posisi berkendaranya. Ini setir masih fix, alias nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa naik ataupun turun. Di mana menurut saya sih kurang tinggi sedikit ya. Selain itu, rasa menyetirnya masih agak artificial nih. Feel setirnya nggak terlalu direct dan terasa hampa. Bicara soal artificial, bentar, sebelum kita bahas performanya, kalian pasti nggak kalau kita lagi crawling atau lagi mengendarai mobil ini dengan kecepatan yang rendah, tuh ada suara yang artificial gitu. Sebenarnya niatnya baik sih teman-teman. Ini tuh pedestrian alert tone yang mereka siapkan. Tapi ini sayang sekali nggak bisa dimatiin. Dan beberapa kali ini tuh terasa nggak pada tempatnya gitu. Karena kadang-kadang kita butuh suasana yang hening, butuh suasana yang menikmati jalan aja gitu. Tapi tiba-tiba ada suara yang seperti alarm atau seperti ringtone HP gitu. Dan ya itu bikin mobilnya jadi nggak menyenangkan sih. Tapi selain itu ada suara engine juga nih, tuh, yang bisa kita pilih dan itu suaranya benar-benar enggak banget sih, suara knalpot gitu, atau ya suara techno kayak gini nih, yang rasanya itu harusnya bisa dimatiin sih. Saya kira dari tadi suara ringtone HP saya. But anyway, bicara soal performa, harus diakui kalau Neta V2 ini terasa lebih dikdaya ketimbang Wuling Bingo EV. Karena secara fakta, motor listriknya bertenaga lebih besar ketimbang Wuling Bingo EV. Walaupun ya torsinya sama teman-teman, tapi tenaga yang besar itu membuat mobil ini jadi lebih dikdaya di tarikan menengah ke atas. Jadi di tarikan bawah kan enak gitu ya. Khasnya mobil listrik yang torsinya itu bisa keluar dengan instan. Tuh kalau kita becek, walaupun ya terasa sequential gitu ya, terasa linear, tapi terasa nampolnya gitu. Dan ketika main di putaran yang menengah ke atas, mobil ini jadi lebih asik nih, karena tenaganya lebih terisi, lebih padat gitu, ketimbang Wuling Bingo EV.
Ya jadinya ngebuat mobil ini Neta V2 ini lebih proporsional nih, dipakai di jalan harian enak, dipakai di rute perkotaan stop and go enak. Tapi ketika masuk ke rute bebas hambatan, masuk ke jalan tol, mobil ini juga jadinya bisa mengimbangi. Neta membekali V2 ini dengan baterai 36,1 kWh. Sebentar, kok baterainya lebih kecil ya ketimbang Neta V yang dulu? Tapi biarpun kapasitasnya lebih kecil, Neta mengklaim efisiensinya lebih baik nih. Makanya sekali ngecas penuh bisa menempuh jarak hingga 401 km. Tapi itu tes CLTC ya. Kalau NEDC-nya sih 384 km aja. Dan kalau tes aslinya, iya sekitar 350-an kilometer. Cukup lah. Nah, asiknya Neta V2 ini ketimbang Bingo EV adalah colokan pengecasannya lebih universal. Mobil ini pakai colokan tipe Type 2 CCS2 yang udah banyak jaringan pengecasannya. Jadi, kalau dibawa keluar kota, Neta V ini lebih fleksibel ya. Soal konsumsi listriknya, dari data yang ditampilkan di panel klasternya, kelihatan kalau mobil ini tergolong irit. Di rute dalam kota tembus 8,1 km per kWh. Dan di rute tol dapat di angka 7,69 km per kWh. Satu hal yang jadi sorotan utama dari mobil ini adalah dari fiturnya yang lengkap banget. Bayangkan dengan harga yang terjangkau, mobil ini bisa hadir dengan fitur ADAS yang lengkap. Nih, ada emergency lane keeping system, ada ACC juga atau adaptive cruise control, ada front collision warning, lengkap banget. Dan rasanya Wuling harus belajar banyak dari Neta nih untuk urusan ini. Iya, ADAS-nya lengkap banget. Adaptive Cruise Control ada, Front Collision Warning ada, Traffic Jam Assist ada, sampai Lane Keeping Assist juga ada. Walaupun pas kami tes sih, penggunaannya nggak sehalus Smart Sense-nya Hyundai atau TSS-nya Toyota. Tapi dengan harga segini sih, jauh di atas ekspektasi. Fitur lain yang juga bikin Neta V2 lebih menarik ketimbang Wuling Bingo EV adalah dari head unitnya yang atraktif, besar, dan punya banyak fitur. Bisa nampilin kamera mundur, sampai ada sambungan Apple CarPlay dan Android Auto. Terus, juga mobil ini punya fitur wireless charging. Nah, ini cocok nih, karena USB portnya cuma satu di depan. Nah, kalau kita beralih ke kabin belakangnya ini mobil yang cukup ramah untuk dipakai bareng keluarga. Karena dia udah ada pengaturan ISOFIX-nya, jadi mau bawa car seat gampang di sini. Walaupun harus diakui ya, duduk di belakang sini tuh nggak senyaman duduk di belakangnya Wuling Bingo EV yang kabinnya lebih lega. Ini kabinnya cukup terbatas teman-teman, masih ada tersisa ruang kaki sekitar 3-4 jari lah untuk saya yang punya tinggi 170 cm. Dan ruang kepalanya ya sekitar 3-4 jari. Dan kabin belakangnya atau kabin yang sempit ini juga ngebuat akomodasinya atau bagasinya nggak seleluasa punyanya Wuling Bingo EV. Lantas untuk desainnya, sebenarnya nggak banyak yang berubah dari Neta V generasi sebelumnya teman-teman. Tipis-tipis aja, tapi ya cukuplah membuat tampilannya lebih segar. Tapi ngomongin soal desain ya, mobil ini tuh sebenarnya jauh kalah ikonik dibandingkan Wuling Bingo EV. Ya untuk urusan desain sih, lagi-lagi jagoannya Wuling itu mungkin bisa lebih unggul. Tapi untuk segala kepraktisannya, rasa berkendaranya, sampai fiturnya, Neta V2 ini nih yang rasanya bisa lebih tersenyum. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, jelas membuat Neta V2 ini menarik. Apalagi harga jual mobil ini sangat terjangkau untuk segala fitur dan nilai yang ditawarkannya. Cuma rasanya Neta masih punya PR besar, yaitu meyakinkan konsumen Indonesia akan brandnya mereka. Secara kan, mereka itu brand baru dan jaringannya pun belum seluas kompetitornya. Memang nggak salah jika menyebutkan Neta V2 ini sebagai mobil yang terbaik di kelasnya. Karena memang kompetitornya juga nggak gitu banyak ya teman-teman. Ada Wuling, ada Citroen, ada VinFast. Tapi ini salah satu yang paling jadi sorotannya.
Karena dengan harganya, dengan fiturnya, dengan rasa berkendaranya, mobil ini bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan kompetitornya di kelasnya. Tapi kalau kita ngomongin soal ketersediaan, jaringan penjualan, jaringan after sales, dan desain ikonik, mungkin Wuling Bingo EV juga rasanya layak untuk bertarung keras melawan ini. Tapi setidaknya itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah Neta V2 ini layak buat dipertimbangkan sebagai mobil listrik di bawah 300 juta? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.